Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mencatat ada sebanyak 20 titik banjir yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Bekasi, kami ajak Anda untuk bergabung dengan jurnalis Metro TV Andromeda Arizal di perumahan Pondok Gede Permai dan Devi Syafira di Kemang IV Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Andro terlebih dahulu. Andro, bagaimana proses evakuasi warga yang saat ini masih berlangsung di sana? Ya Naila dan juga pemirsa, betul sekali bahwa kami saat ini berada di Pondok Gede, tepatnya di RT 03 dan juga RT 04 begitu. Ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak paling parah. Kami saat ini bersama dengan tim penyelamat dan juga Kementerian Sosial ini untuk menyisir beberapa titik yang ada. Ini merupakan warga yang saat ini masih terus bertahan di lantai 2 rumah mereka. Namun begitu, kami tadi mendapatkan informasi bahwa sudah ada sekitar 150 warga yang diungsikan begitu ke beberapa tempat. Namun untuk yang masih bertahan di rumah saat ini kami masih akan mencoba untuk menyelamatkan dan juga untuk mengevakuasi. Dan ini ada barang bawaan dari pihak Kementerian Sosial yang akan diberikan kepada sejumlah warga yang masih bertahan. Misalnya saja seperti pemirsa, kami berada di salah satu titik, tepatnya di RW 05. Ini adalah salah satu warga yang masih bertahan di rumahnya yang akan kami berikan bantuan juga, dan memang bantuan yang diberikan untuk minuman dan juga selimut, makanan dan juga minuman. Naila, bagaimana bantuan akan diberikan, kami akan menanyakan secara langsung juga kepada salah satu pihak dari Kementerian Sosial yang saat ini berada di perahu karet bersama kami. Halo, selamat sore Ibu, ini dengan Ibu siapa? Selamat sore, dengan Ibu Cece. Bu Cece, baik Bu Cece, ini bantuan apa saja Bu yang saat ini dibawa dan akan diberikan kepada masyarakat saat ini yang akan melakukan evakuasi begitu? Ada dari Kementerian Sosial menurunkan 3 perahu karet untuk Bekasi penanganan di Jati Asih ini. Terus ada selimut serta makanan siap saji, dan saat ini ada 2 titik dapur umum yang akan yang sementara kita dirikan yang akan mensupport warga-warga yang terdampak, termasuk untuk buka puasa dan sahur. Oke, terus untuk buka puasa. Oke, Naila dan juga pemirsa, ini kami akan melihatkan kepada Anda barang bawaan apa saja begitu yang kami bawa dari perahu karet ini untuk diberikan tentu saja kepada masyarakat yang ada di sini. Lihat begitu, untuk di RW 05 ini lebih dari 100 warga ini masih berada di lantai 2 rumah mereka. Ini barang-barang yang, mohon maaf, ini barang-barang yang kami akan berikan begitu langsung kepada warga di sini. Ada mie instan, kemudian snack-snack, dan juga tentu saja ini susu juga bagi para anak-anak yang memang masih berada di lantai 2 rumah mereka. Dan ini pemirsa, kami akan berikan juga ini ada air mineral, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang saat ini kondisinya untuk di RW 05 sendiri ini banjir dengan ketinggian 2,5 sampai dengan 3 meter ini nampak juga masih ada. Dan kalau kami melihat memang hingga sampai saat ini, tadi kami pun juga sempat menanyakan begitu kepada beberapa warga di sini bahwa mereka bertahan di lantai 2 ataupun juga di lantai 3 rumah mereka karena memang menjaga barang berharga mereka. Dan saat ini pemirsa, kami juga akan bertanya juga kepada salah satu warga yang berada di Pondok Gede. Halo, ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Erik. Mas Erik, bisa disampaikan kembali bagaimana sih Mas ini terkait dengan banjir di hari ini? Kapan begitu mulai terjadi adanya peningkatan debit air? Peningkatan debit air sekitar malam kemarin, sekitar jam 7, air udah mulai naik. Udah masih sedang mulai naik, sudah sampai 3 meter. Udah kerendam lah lantai 1. Mas Erik, ini kediamannya ini di mana dan sudah berapa gitu Bang ketinggian air di kediaman Bang Erik? Saya tinggal di sini di Jalan Merpati di RT 8 RW 7. Ketinggian air sudah mencapai lantai 2. Lantai 2, okay. Lantai 2 udah sampai. Oke. Bagian di sini ini akan melakukan evakuasi, ini tidak apakah berjaga juga di dalam rumahnya atau bagaimana Bang? Iya, keluarga saya juga masih di dalam rumah, dan di sini saya lagi mencari makanan supaya bisa bertahan hidup tetap di lantai 2. Oke, berarti Bang Erik masih ada keluarga begitu? Masih ada di rumah. Ada siapa saja Bang di rumah? Ada anak-anak 2. Oke. Usia berapa Erik?
Usia 11 tahun sama 5 tahun. Oke, baik. Berarti habis ini kita akan ke rumah kediaman dari Bang Erik juga untuk membawa barang bantuan begitu ya Bang Erik ya. Oke, Pak, boleh ke sini sebentar Pak, mohon izin. Baik, oke. Baik. Ini dengan Pak siapa Pak? Pak Mulyadi, boleh jelaskan Pak, kenapa Pak masih bertahan Pak di lantai 2 rumah? Ini ada siapa saja Pak di dalam Pak? Ini mau dievakuasi. Oh, bertiga? Oke, kenapa masih bertahan Pak? Mau dievakuasi sekarang. Oke, mau dievakuasi sekarang Pak. Baik, baik. Oke, Naila dan juga pemirsa, ini kami akan mencoba juga untuk membantu Pak Junardi ini bersama dengan PA2 untuk bersama-sama menggunakan perahu karet kami dari Kementerian Sosial. Namun memang ini adalah salah satu kesulitan tersendiri juga karena kalau kita melihat medannya memang ini airnya cukup tinggi Naila. Ini bisa kami sampaikan ini merupakan genting dari rumah Pak Junardi. Kalau bisa kami sampaikan ini ketinggian 2 sampai dengan 3 meter begitu. Dan ini anak Pak Juhana yang akan mencoba untuk berjalan kami juga dibantu dengan personil yang ada di sini untuk kita lakukan evakuasi dan nantinya memang berdasarkan informasi yang kami terima bahwa warga yang ada di sini nantinya akan terlebih dahulu untuk dievakuasi di sekitar tempat pengungsian yang berada di kecamatan, kemudian juga di kantor BNPB. Dan visual yang Anda saksikan saat ini Naila, ini merupakan salah satu proses evakuasi yang saat ini kami lakukan di RW 05. Baik, kami perlu berhati-hati Naila dan juga pemirsa di rumah karena memang di sini ketinggian air cukup tinggi juga. Ini merupakan rekan-rekan dari Kementerian Sosial bersama dengan warga yang saat ini bahu-membahu untuk membantu. Dari data yang kami terima memang sejauh ini 40 warga. Baik, tadi saya membantu. Baik, alhamdulillah. Oke. Baik, silakan Bu duduk Bu. Cuman satu. Siapa lagi? Masih ada Bang? Masih ada satu lagi ya? Ini ada. Mbak dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Friska. Oke, Mbak Friski tadi berapa lama Mbak berada di dalam rumah dan kalau boleh tahu bagaimana sih akhirnya bisa terjadi banjir ini Mbak? Berapa lama ya? Dari kemarin? Dari kemarin. Iya. Oke, ini awalnya gimana boleh ceritakan Mbak? Awalnya sih ya liatin itu aja, soalnya di Bogor kan ada kiriman, terus emang udah biasa kan. Tapi nggak tahu kalau misalnya kiriman tuh bakal sebanyak ini kayak tahun 2020. Ini baru pertama kali Mbak terjadi banjir seperti ini? Banjir udah sering, tapi terakhir banjir itu tahun 2021. Yang paling parah itu tahun 2020. Ternyata ini keulang lagi. Oke, hilang ulang lagi. Oke, Mbak, barang bawa apa saja Mbak yang akan dibawa Mbak? Paling cuma baju aja. Itu sama elektronik, misalnya HP gitu-gitu aja sih. Karena yang lain udah kelendem semua. Terima kasih Mbak. Oke, ini baik. Naila, ini kami akan mencoba juga untuk membantu proses evakuasi. Tepatnya ini di RT 8 di daerah Pondok Gede. Yang memang ini merupakan salah satu rumah warga juga yang kami akan mencoba untuk membantu proses evakuasi. Di dalam rumah ini memang ada anak kemudian nih. Gimana? Baik. Oke, proses evakuasi. Baik, Yohanes, sedikit kami akan sampaikan juga bersama dengan juru kamera dari Widiarto. Memang selain di kediaman Pak Juhana sendiri, memang ada beberapa rumah warga juga yang saat ini masih belum dilakukan proses evakuasi. Bisa kita lihat memang di sebelah kiri, tepat di kediaman Ibu Bapak Juhana sendiri, ini ada seorang warga juga yang belum dilakukan proses evakuasi. Memang terkait dengan proses evakuasi ini masih terus dilakukan dan secara bertahap begitu, karena memang perahu karet yang disediakan juga baik dari tim Kementerian Sosial kemudian juga dari tim BNPB ini terbatas jumlahnya. Kalau tadi hanya berjumlah 15 sampai dengan 20 perahu, sementara jumlah dari warga di Pondok Gede sendiri ini mencapai ratusan kepala keluarga. Kami akan mencoba untuk
masuk lebih dalam lagi Akan, ke kediaman rumah-rumah warga yang ada di sini yang memang sejak pagi hari tadi masih bertahan di lantai 2 rumah mereka ini. Salah satu warga yang masih bertahan. Halo ibu gimana bu kondisinya bu? Apa yang dibutuhkan bu saat ini bu? Boleh jelaskan kepada kami bu? Untuk persediaan bagaimana? Oke, untuk persediaan bagaimana Pak, Bu? Kosong. Ibu Bapak berpuasa hari ini, Bu? Iya. Oke, baik Bu, nanti dari Kementerian Sosial ini akan memberikan juga bantuan, Bu. Oke. Tapi kita mau di sini karena akan bertahap, Bu. Ya, di seberang sana yang kita bantu tadi, Pak. Mohon waktu ya, Pak. Oke. Yohana, memang untuk juga memberikan bantuan ini butuhkan waktu juga karena memang karena keterbatasan sumber daya dan juga keterbatasan coba tanyakan juga kepada Ibu kembali. Ibu, ini kan Bu cukup banyak juga Bu warga di sini kalau kami tidak salah lihat begitu, ini ada beberapa rumah yang masih juga cukup banyak Bu keluarganya. Ini nanti proses evakuasi dan juga proses pemberian bantuan terutama bagi makanan seperti penambahan dari beberapa orang karet dari Kementerian Sosial dan makanan siap saji serta makanan Oke, jadi nanti makanan yang akan dibuat di dapur umum akan diberikan karena ada beberapa rumah yang memang masyarakatnya dan warganya itu tidak mau itu tidak mau meninggalkan rumah ini. Oke. Seperti salah satunya di sini ya Bu ya, ini kan di salah satu gang. Nanti ini akan diberikan kita akan berikan bantuan karena sementara produksi hari ini karena khusus untuk Jati Asih yang perumahan sini kita siapkan dapur umum sebanyak 2.000 paket untuk sore ini. Oke, 2.000 paket nanti akan diberikan ya. Baik, terima kasih Ibu. Yohana, sedikit kami gambarkan memang ada beberapa kesulitan tersendiri juga bagi kami, tim Metro TV dan juga tim Kementerian Sosial bersama dengan pertama karena memang ketinggian air ini bervariasi mulai dari 2,5 meter sampai dengan 3 meter bahkan untuk di titik yang 4 meter dan sejumlah warga pun saat ini masih bertahan. Yang kedua adalah ini Yohana, ini banyak sekali kabel-kabel PLN kemudian juga kabel-kabel WiFi yang tersangkut begitu di perahu karet kami sehingga ini menjadi kesulitan tersendiri juga bagi para tim di sini. Kemudian juga di sini memang di perahu karet yang saya tumpangi saat ini memang ada mesin ataupun mesin pendorong, namun ini tidak bisa digunakan sehingga ini untuk menarik perahu hanya Yohana, ini saya ada bersama dengan Bang Erik. Tadi Bang Erik akan memberikan ke adik apa nanti coba Bang? Adik sama lain saya. Oke, adik sama lain itu sepupu. Sepupu. Ya ini Pak, tadi ini udah bersama-sama kita dari depan untuk memberikan makanan juga ini dari Bang Erik. Silakan Bang Erik. Kita dari depan ini untuk memberikan makanan juga ini dari Bang. Akan bertahan di sini Pak. Untuk saat ini masih bertahan di sini. Oke, jadi untuk kebutuhan dan lain sebagainya diserahkan sama Bang Erik saja begitu. Oh iya. Ini ada susu di sini. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.